Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Fahreza dengan NIM 2005-10006 kelas 7B mata kuliah Perlindungan Perempuan dan Anak. Dosen pengampu Bapak Romi Asmara SHM Hum. Adapun pembahasan yang akan saya presentasikan hari ini mengenai sistem pemidanaan anak yang berhadapan dengan hukum ditinjau melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Anak merupakan tunas potensi dan generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin keberlangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Seseorang dikatakan sebagai anak adalah ia yang masih berumur 8 sampai dengan belum mencapai 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum pernah menikah. Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi penegakan hukum, hak asasi manusia, dengan salah satunya memberikan perlindungan di mana di sini pemberian jaminan kepentingan hukum anak. Kepentingan hukum sendiri merupakan penegakan hak dan kewajiban baik individu, masyarakat maupun negara. Oleh karena itu, semua pihak saling berhubungan satu sama lain. Seperti hak pada setiap individu anak yang memiliki hak untuk belajar, hak untuk hidup yang layak, serta hak pada masyarakat dengan mematuhi sistem hukum, menjaga keselamatan dan keamanan, serta hak daripada negara itu sendiri adalah sebagai fasilitator sarana dan prasarana seperti membuat regulasi yang memberi hak-hak tersebut. Setiap tahunnya banyak meningkat kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Contohnya yang paling sering terjadi adalah penganiayaan sebanyak 232 kasus, pencurian sebanyak 838 kasus, serta narkotika sebanyak 341 kasus. Dengan semakin meningkatnya tingkat kejahatan yang dilakukan anak tersebut, maka sangat diperlukan peran seluruh pihak untuk menanggulangi hal tersebut, seperti meningkatkan kualitas pendidikan, gizi, dan sering melakukan penyuluhan terhadap anak untuk mencegah melakukan kejahatan tersebut. Namun apabila anak telah melakukan tindak pidana, maka terlebih dahulu dapat diselesaikan melalui upaya diversi. Diversi merupakan upaya pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak. Adapun tujuan dilakukannya diversi tersebut untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam penanganan rasa tanggung jawab kepada anak. Jika upaya diversi gagal, selanjutnya akan dilanjutkan pada proses persidangan yang dengan prosedur yang khusus, seperti melalui peradilan anak, yang hakim anaknya tunggal dan bersifat tertutup, namun untuk putusannya tetap terbuka untuk umum. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi anak melakukan kejahatan, seperti rendahnya kualitas pendidikan sebagaimana telah disinggung di awal, maka sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak agar menjadikan anak dapat berpikir positif. Selain itu juga faktor lingkungan anak serta perkembangan teknologi, yang mana hal ini sangat mudah untuk merubah pola pikir manusia, apalagi sifat anak yang mudah meniru apa yang ia lihat. Dapat dilihat beberapa regulasi hukum dalam menjamin perlindungan anak, seperti Undang-Undang Nomor 3 1997 tentang Sistem Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak berkonflik dengan hukum dapat dipidana. Namun, tujuan dari penjatuhan pidana tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam. Adapun pidana pokok anak terdiri dari pidana peringatan, pidana dengan syarat, pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara.
Anak berusia 8 sampai dengan 12 tahun tidak boleh dipidana. Anak berumur 12 sampai 14 tahun atau masa transisi boleh dipidana, namun dengan pidana yang paling ringan. Anak yang berumur 14 sampai dengan 18 tahun boleh dipidana, di mana pidana penjara yang dijatuhkan setengah dari tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Adapun tahap hukum pada anak dimulai dari penyidikan yang dilakukan oleh penyidik khusus yang telah ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lainnya yang ditunjuk. Penahanan dan penangkapan terhadap anak yang kepentingan penyidikan paling lama 24 jam dan wajib ditempatkan di ruang khusus untuk anak. Penuntutan perkara anak dilakukan oleh penuntut umum berdasarkan keputusan Jaksa Agung atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang SPPA menyatakan bahwa penuntut umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik. Persidangan dilakukan oleh hakim memeriksa dan memutuskan perkara anak dengan hakim tunggal. Sama halnya dengan jaksa, hakim juga wajib mengupayakan diversi. Selanjutnya pembinaan. Anak yang dijatuhkan pidana penjara ditemukan di lembaga pembinaan khusus anak atau LPKA. Anak tersebut berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, dan pengawasan. Diawasi oleh hakim wasmat, dipantau per 3 bulan, dengan catatan perkembangannya yang telah diamati. Kemudian setelah ia keluar dari lapas, anak masih diawasi oleh Bapas atau Balai Pemasyarakatan. Mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.